Kan, Pak. Terima kasih dari Abkasmi, selanjutnya dari Asklin, Asosiasi Klinik Indonesia. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimpinan dan juga para anggota Komisi 9 yang ada hadir pada hari ini dan juga para dirjen dari Kementerian Kesehatan dan juga para teman-teman dari Asosiasi Paskes yang ada. Terima kasih Pak waktunya. Saya alhamdulillah dapat terakhir ada dua kemungkinan. Kalau waktu banyak, cuapnya banyak, tapi waktunya sedikit, cuapnya sedikit. Tapi alhamdulillah saya kali ini cuapnya sedikit Pak. Jadi nggak terlalu banyak saya harus berbicara. Jadi cukup sedikit saja. Ada 3 pokok masalah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena Asklin saya kira di Komisi 9 juga dari mulai berdirinya sejak 2 bulan berdiri sudah diundang ke sini. Baik, pertama adalah profil Asklin karena banyak beberapa anggota Komisi 9 yang belum mengenal Asklin. Jadi saya sampaikan bahwa pertama kali didaftarkan di Kemenkumham tahun 2012 dan kami adalah organisasi Asklin yang setahu kami adalah organisasi Paskes yang dapat persetujuan dari Komisi 9 rekomendasi 2012 di tanggal 12 bulan Mei tahun 2012 dapat rekomendasi langsung dari Ketua Komisi 9 pada saat kami diundang rapat khusus untuk mendampingi pemerintah dan juga BPJS dalam mengawal BPJS 2014. Jadi ada rekomendasinya mungkin kalau para anggota dan di sekretariat Komisi 9 saya kira masih ada suratnya yang resmi disampaikan kepada seluruh kementerian di Kementerian Kesehatan dan juga BPJS pada saat 2014. Baik, selanjutnya slide. Kami dirikan waktu itu cuma 4 orang mendirikan. Nah, salah satu adalah tujuan Asklin adalah wadah klinik untuk berhimpun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Seperti saya sampaikan, saya hanya menyampaikan 3 pokok utama. Pertama adalah profil Asklin, perkenalan Asklin. Yang kedua adalah tentang masalah. Yang ketiga adalah tentang solusi. Sekarang saya sampaikan tujuan Asklin adalah wadah klinik untuk berhimpun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi kami tempatnya adalah klinik-klinik untuk berhimpun di kami. Bagaimana kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui kami. Kami akan lakukan bimbingan, kami akan arahkan, kami akan bantu permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kira ini tidak perlu saya sampaikan banyak. Slide lagi. Oke, tujuan umum Asklin ini yang paling penting buat kami sampaikan adalah melakukan pemberdayaan klinik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan, meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan klinik, meningkatkan sistem rujukan yang optimal. Jadi ini udah kami bayangkan bahwa kalau dulu ada peraturan Menteri Kesehatan tentang rujukan berjenjang. Nah sekarang ternyata rujukan tidak berjenjang lagi tergantung pada rujukan di mana rumah sakit tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa rujukan bisa langsung ke Paripurna Madya Utama. Kami sudah memikirkan sejak tahun 2012 berdirinya Asklin bahwa kami tidak membuatkan rujukan berjenjang, tapi rujukan terarah dan terpadu. Itu visi kami. Jadi udah jelas kemana arahnya terpadunya kami sudah memikirkan sejak tahun 2012. Kalau pada saat Permenkesnya keluar 2011, kami sebutkan bahwa rujukan berjenjang, maka ini kami harus revisi visi kami. Ternyata tidak. Kalau boleh lihat visi kami itulah rujukan terarah dan terpadu. Nah sekarang alhamdulillah Kementerian Kesehatan mengakomodir visi itu dengan rujukan Paripurna, Madya dan itu. Alhamdulillah terrealisasi tahun 2024. Kami sudah memikirkan tahun 2012. Oke, slide lagi. Nah, perkembangan regulasi klinik ini unik. Ini perlu diketahui oleh para pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9. Kenapa unik? Kami tidak ada dalam undang-undang, termasuk Undang-Undang 17. Hanya disebutkan hanya klinik dan klinik utama dan klinik pratama. Tidak diatur selebihnya. Selebihnya diatur hanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak diatur. Teman-teman pada saat penyusunan Undang-Undang 17 kemarin minta pendapat dari kami, tapi kami bilang enggak, karena klinik ini fluktuasinya cukup tinggi, karena perkembangan klinik di seluruh dunia itu tinggi sekali perkembangannya. Jadi kami cukup dengan Permenkes, sehingga Permenkes kita lihat dari 2011 Permenkes pertama kali tentang klinik itu ada di nomor 028. Sebelumnya bukan klinik namanya, praktek dokter bersama. Itu Permenkes kalau nggak salah 928 tahun 2000 berapa lupa saya. Nah baru pertama sekali 2011 tentang klinik. Dan itu menentukan jenis klinik, klinik utama, pratama dan klinik pratama dan utama. Kemudian, nah ternyata pada berikutnya kami usulkan dari Asklin karena kalau Permenkes ini dipakai maka banyak klinik yang tidak bisa operasional karena kesulitan dalam mengurus izin. Maka keluarlah Permenkes 09 tahun 2014 karena kebutuhan BPJS pada saat itu harus ada klinik untuk melayani BPJS. Kalau tidak, klinik banyak yang tutup dengan Permenkes 028. Akhirnya perkembangan tahun 2021 muncul lagi, itu berbasis risiko tahun 2021. Kemudian 2024
keluar lagi Permenkes 17 yang berbasis risiko. Baru 1 tahun, tahun ini baru aja keluar kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lalu, keluar lagi peraturan berubah lagi tuh. Jadi perkembangannya cukup luar biasa nih kebijakan tentang masalah klinik ini. Jadi luar biasa perkembangannya. Baik, slide. Nah ini sebaran kami ada di beberapa provinsi, saya kira nanti ini kita bisa lihat. Slide lagi. Nah, fungsi Askin bagi anggota adalah ini peningkatan mutu pelayanan klinik bagi masyarakat. Dan ini kami terus berupaya. Dulu pernah kami gambarkan, pertama kali kami bicara di sini, kami gambarkan bagaimana kondisi klinik sebelum adanya Asklin dan sesudah adanya Asklin. Kenapa ada gambaran sesudah dan sebelum ada Asklin? Karena Asklin itu meminta atau memohon kepada atau mengajukan regulasi-regulasi kepada pemerintah untuk bagaimana klinik itu bisa lebih baik. Jadi regulasi itu akan dibuat kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Jadi mungkin kalau Asklin tidak ada yang memberikan masukan kepada pemerintah. Oke, slide. Nah ini poin kedua yang tadi kami sampaikan, masalah yang dihadapi. Banyak fasilitas kesehatan khususnya puskesmas di mana peserta kapitasinya tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan dokter yang ada. Ini sasaran saya adalah redistribusi tidak berjalan. Puskesmas menumpuk, ada puskesmas sampai 540 sampai kalau nggak salah 450, kapitasinya itu satu puskesmas. Bayangin itu. Jadi jumlah dokternya juga 100, bagaimana melayani masyarakat setiap hari dia berapa poliklinik dia harus buka, kalau hitungan dari FKM. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh Paskes dengan kapitasi besar tidak bisa memenuhi mutu. Nah ini ada kapitasinya besar tapi mutunya nggak ada di mana daerah-daerah fasilitas kesehatan. Kemudian karena ketidaksesuaian jumlah dokter dan jumlah peserta, di mana jumlah peserta lebih banyak dari jumlah dokter. Dan juga poliklinik yang dibuka tidak memenuhi kebutuhan kunjungan sehingga kualitas layanan tidak tercapai. Sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ini kadang-kadang tidak terpenuhi. Tidak adanya keadilan atau kesetaraan tentang perlakuan terhadap klinik pemerintah dan klinik swasta. Jadi kalau klinik swasta tuh ditekan harus buka 24 jam, harus rawat nginep. Tapi klinik swasta, pemerintah atau klinik yang milik-milik tertentu di pemerintah, ya boleh suka-suka lu buka lah, nggak apa-apa. Tapi kalau klinik swasta ditekan, kalau nggak ditekan nggak diperpanjang itu tentang masalah izin apa kerjasama dengan BPJS-nya. Ini juga jadi permasalahan, tidak ada kesetaraan, tidak ada keadilannya. Adanya pengembalian biaya dari FKTP akibat dikatakan oleh BPJS kesehatan tentang ketidaksesuaian diagnosis awal dengan diagnosis FKRTL. Ini non rujukan spesialis, rujukan non spesialis. Nah tadi teman-teman juga ada sampaikan. Ini sering terjadi pada tahun 2024. Ini jadi gejolak besar pada saat itu. Kemudian verifikasi pembiayaan non kapitasi ini juga kadang-kadang suka terlambat sehingga sudah 1 tahun atau sudah berapa lama kemudian 6 bulan udah ini dikembalikan uangnya padahal ini sudah dibayar untuk operasional, akhirnya terpaksa kliniknya nombok, tidak tepat waktu. Nah kemudian BPJSK mempunyai wacana, ini wacana sudah disampaikan kepada teman-teman kami di daerah dengan meminta kepada klinik mengeluarkan CSR untuk membayar peserta PBI. Kenapa? Kita tahu sekarang PBI banyak yang ditutup, banyak di stop. Kita tahu itu, PBI banyak yang sudah tidak dibayarkan. Jadi ini wacana ini sudah diwacana beberapa daerah, kemarin salah satu dari Banten, dia juga ada dari daerah Bekasi, ini sudah nyampe ke kita, ini informasinya. Nah masalah ketiga adalah kami sampaikan solusi. Slide 1 menit lagi. Saran dan masukan. 1, kesenjangan ketersediaan tenaga medis dan saran ini mungkin mencakup dari semua tadi teman-teman sampaikan, saya hanya akumulasi saja. Antar wilayah ditambah dengan sudut pandang di antara stakeholder terhadap pemenuhan kebutuhan berbeda-beda. Jadi ini sangat beda-beda antara daerah dan semua sangat beda. Contoh saya kemarin pulang dari, mungkin teman-teman juga Komisi 9 kemarin pulang dari Ambon, saya melihat itu klinik nggak boleh buka 24 jam. Padahal semua tidak ada yang buka 24 jam di kota Ambon. Jadi pasiennya kalau lewat dari jam 4 sore itu langsung ke rumah sakit. Walaupun sakit flu dan batuk pilek. Nah ini juga kesenjangan ini ada berbeda-beda. Ini saya bilang nggak bisa. Harus ada buka palingan sampai jam 10 malam lah. Jadi pasiennya harus ke rumah sakit dengan jarak tempuh begitu. Kemudian proses kerjasama Paskes dengan BPJS Kesehatan. Walaupun sudah transparan namun perlu upaya percepatan. Ini juga sering terlambat dengan pertimbangan bahwa perluasan akses bagi peserta JKN adalah amanah SJSN dan semakin banyak Paskes menjadi suatu kondisi yang memicu kompetensi produktif antar Paskes. Jadi menambah kualitas. Kebijakan supply side itu dengan memenuhi prasarana-prasarana rumah sakit sangat baik. Namun perlu juga diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana untuk menguatkan layanan promotif, preventif dan pengelolaan penyakit kronis. Jadi ini juga sangat dibutuhkan oleh kami. Optimalisasi layanan telemedicine. Ini juga kemarin sebetulnya saya waktunya sudah habis. Baik, 2 lagi Pak, 2 poin saya tambahkan Pak. Saya mohon maaf. Kesenjangan ketersediaan tenaga medis ini sarana prasarana antar wilayah ditambah dengan sudut pandang di antara stakeholder terhadap pemenuhan kebutuhan berbeda-beda dan memohon, ini yang terakhir Pak. Terakhir sekali, memohon kepada DPR RI Komisi 9 agar peningkatan kompetensi yang memang menjadi ranah namet nakes di klinik
agar dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga tidak hanya pelatihan dilakukan pada fasilitas milik pemerintah. Jadi tenaga named KCS kami yang swasta juga bisa dilibatkan dengan pembiayaan dari pemerintah. Terima kasih. Mohon maaf jika melewati waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mitra sudah menyampaikan paparan semuanya. Sekarang giliran pendalaman daripada anggota. Dari catatan meja pimpinan ada 6 orang yang ingin menyampaikan. Tolong teman-teman yang ingin menyampaikan pendalaman, waktunya diperhatikan. Pertama Pak Edi. Pak Edi, tolong waktunya diperhatikan Pak Edi ya. Jadi waktu sekarang jam 12.30, saya perpanjang sampai jam 1 ya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuan anggota yang saya hormati, seluruh mitra yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena soal waktu. Jadi saya sudah mendengarkan seluruh paparan Pak. Hari ini menarik sekali. Ini kalau dikupas sampai malam nggak selesai Pak. Tetapi intinya bahwa soal ketersediaan dan mutu layanan ini menjadi pilar penting. Dan itu yang sering kali saya sampaikan menyebabkan lemahnya atau saat ini menjadi PR yang paling berat di dalam universal coverage. Karena memang geografi Indonesia yang demikian luas, negara kepulauan, jumlah penduduknya banyak, geografinya sulit, ketimpangannya lebar, sehingga negara ini masih harus kerja keras untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, saya memberi apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang tampaknya makin hari makin menyadari bahwa ini menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun swasta. Nah, beberapa hal tadi memang kalau variabel ketersediaan dan kualitas layanan, baik FKTP maupun rujukan tingkat lanjut, ini ada beberapa hal yang perlu dipertajam. Pertama, soal SDM. Kan SDM ini menjadi kunci kan Pak. Pak Acok juga tadi mengatakan banyak sarana prasarana alat yang sudah diberikan kepada daerah, tapi SDM-nya tidak ada atau tidak mumpuni sehingga BPJS tidak bisa melakukan credentialing lalu mengakibatkan kerjasamanya belum sehingga operasionalnya belum. Itu saya kira menjadi catatan penting itu. Nah tentu soal SDM ini ke depan regulasi Undang-Undang Kesehatan kita sudah kita fleksibelkan dengan transformasi SDM di bidang pendidikan spesialis berbasis hospital. Saya kira segera saja Pak itu dikembangkan untuk memenuhi jumlah SDM yang selama ini kurang, termasuk sebarannya. Kan ada asosiasi rumah sakit daerah kan, Arsada. Selama ini beasiswa untuk itu kan banyak kan, tapi tampaknya daerah belum banyak yang memanfaatkan itu Pak. Jadi penting rumah sakit, terutama RSUD daerah ya, bagaimana berkomunikasi dengan bupati, wali kota agar SDM-SDM yang ada di daerah itu betul-betul mau diproyeksikan ke spesialis, dibiayai beasiswanya banyak Pak Acok itu, lalu kemudian juga kembali ke daerah. Kalau mengandalkan orang Jawa suruh ke luar Jawa itu nanti pasti balik lagi ke Jawa lagi. Ini saya kira beberapa catatan kami yang menjadi pemikiran. Kemudian yang kedua soal sarana. Ya sarana ini paling berat ya. Meskipun Kemenkes sudah berusaha keras dengan APBN yang ada, termasuk APBD sekarang yang mengalami berat juga, maka ketersediaan sarana menjadi distribusinya tidak bisa merata. Oleh karena itu Pak Acok, perlu dipikirkan matang-matang ketika kita pernah membangun rumah sakit yang di Surabaya, di Makassar, dan lain-lain. Sementara di daerah-daerah terpencil yang untuk meningkatkan kapasitas daerah membangun rumah sakit tipe D dan tipe C, itu lemah sekali. Jadi apakah yang rumah sakit yang tingkat tinggi itu
serahkan ke private, yang government lebih ke arah untuk meningkatkan akses yang daerah-daerah sulit-sulit itu. Itu saya kira perlu menjadi kajian. Bangun satu rumah sakit besar, triliunan, tapi ketika kita ingin mendekatkan yang daerah-daerah sulit, itu menjadi biayanya nggak ada. Ini perlu wise di dalam politik anggaran di Kemenkes. Kemudian yang berikutnya, soal inovasi. Saya melihat di primer Bu Endang itu kan ada home visit ya, ada telemedicine ya. Tapi sejauh mana home visit itu diakses ke JKN? Saya hari ini diundang misalnya komunitas profesi yang bergerak di bidang wound care pada pasien diabetes. Kan selama ini diabetes selalu dirujuk ke rumah sakit kan, tapi wound care itu kan mereka pasti akan banyak home visit kan, home visit yang tindakan-tindakan yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yang itu SDM-nya yang datang ke rumah, tapi bagaimana pembiayaannya, ini perlu dibuat regulasi sehingga BPJS bisa menjadikan itu bagian dari klaim layanan yang dilakukan di home visit itu. Jangan sampai home visit hanya health promotion, health education. Tapi banyak layanan termasuk tadi yang disampaikan oleh Puskesmas, kan Puskesmas juga sudah mulai masuk ke sektor palliative care kan. Palliative care ini menjadi wilayah penting. Jadi kalau kita ingin menahan pasien nggak masuk rumah sakit, ya di home visit, home care-nya diperkuat. Lalu peran Puskesmas di dalam palliative care itu dilakukan dengan baik, tetapi kalau kemudian tidak terkait dengan pembiayaan ya nggak mungkin. Jadi jangan hanya SDM kesehatan turun, hanya health education, tapi nggak ada intervensi. Ini saya kira hal-hal yang di negara maju pun itu sudah dilakukan. Di Australia cuci darah itu bisa di rumah itu, dan itu terklaim dengan JKN itu. Ada mobil keliling yang memang melayani hal-hal seperti itu. Dan hal-hal seperti ini merupakan inovasi layanan. Kemudian soal tadi keluhan membedakan antara private sama government. Kan regulasinya sama, Puskesmas sama klinik swasta. Mengapa ada perbedaan? Kemarin juga saya ditemui juga apotek desa. Ternyata mendirikan apotek desa lebih mudah dibanding para apoteker yang mau mendirikan apotek, karena berbagai privilege kemudahan itu. Ini saya harus kritik nih Bu Dirjen Farmalkes ini yang apoteker itu. Saya digeruduk itu. Akibatnya ancaman buat para apoteker baru, dia sulit mendirikan apotek, tapi tiba-tiba banyak apotek desa yang mudah sekali izinnya keluar. Ini kan hal-hal yang kesetaraan, keadilan, regulasinya sama, mengapa implementasi lapangan itu yang berbeda. Hanya soal private dan government. Mbok pikirannya kayak Menteri Keuangan itu loh. Jadi, Tolong waktunya Pak Edi. Oh iya. Oke. Ya. Ini memang banyak ini. Yang terakhir soal pembiayaan. Jadi saya kira JKN kita ini hal yang terberat sekarang pembiayaan. Saya meyakini di antara demikian hubungan rumah sakit, ada dispute, ada macam-macam, ada nasib bisnis kapitasi. Ini Prof. Gufron ini kayaknya mengalami kesulitan pembiayaan ini, pasti ini. Jadi ini saya kira harus ada solusi terakhir ini. Tapi apapun sudah saya baca semua materi-materi ini, dan mudah-mudahan nanti menjadi masukan untuk Panja untuk mengambil langkah-langkah keputusan politik di Komisi 9. Terima kasih Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tanya, karena waktunya pendek, saya hanya berkomentar aja. Selanjutnya Pak Zainal Munasin, tolong waktu di 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, teman-teman dari Kemenkes, dari BPJS dan seluruh mitra yang hari ini kita undang. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam ke depan untuk undang-undang kita yang terkait dengan JKN ini, saya berharap tidak ada lagi pembedaan antara UHC non cut off dan UHC cut off, Pak. Nggak perlu ada. Kan sekarang BPJS punya kebijakan seperti itu, Pak. Saya nggak tahu itu payung hukumnya apa, saya nggak ngerti. Tapi itu berdampak sekali dalam layanan kesehatan di
di daerah. Kabupaten-kabupaten yang status pesertanya itu aktifnya di bawah 70% ya Pak ya, itu masuk kategori UHC cut off. Di mana kalau ada peserta baru, peserta JKN baru daftar, dia nggak bisa langsung aktif Pak. Dia harus nunggu. Ada yang nunggu 14 hari, ada yang nunggu 1 bulan. Padahal kan orang sakit nggak bisa ditunda Pak. Padahal dia mau bayar gitu, cuman karena di pemerintah daerah itu statusnya UHC cut off, akhirnya terdelay layanan kesehatannya. Jadi menurut saya ke depan nggak usah ada lagi lah istilah UHC cut off maupun UHC non cut off. Kalau itu dimaksudkan untuk mendorong agar peserta yang non aktif agar aktif membayar, kalau itu yang ditargetkan, menurut saya tidak relevan Pak. Nggak ada relevansinya. Termasuk apalagi misalnya itu dipakai untuk memaksa Pemda agar Pemda menambah premi untuk ya PBI atau KIS-nya dengan situasi fiskal daerah yang hari ini tetap nggak akan ngaruh Pak. Hari ini lebih banyak mudorotnya, lebih banyak dampak negatifnya di mana masyarakat yang ingin dapat layanan kesehatan terdelay gara-gara status UHC cut off itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengusulkan nanti di JKN yang ke depan ini, kita mulai memikirkan untuk mengcover kelompok-kelompok yang rentan, Pak. Contoh misalnya korban KDRT. Sampai hari ini korban KDRT itu tidak di-cover oleh JKN, karena dianggap pidana. Korban bullying tidak di-cover oleh JKN karena pidana. Dan beberapa kasus yang lain. KDRT menurut saya, korban KDRT bagi saya harus di-cover JKN, Pak. Bukan kalau alasannya nanti kalau kita cover nanti semakin banyak orang berani KDRT. Tidak di situ Pak, nggak ada hubungannya itu. Ini kita bicara korbannya bukan pelakunya. Kalau pelakunya ditindak, dipidana. Kalau kemudian mau ditambah hukumannya ya pidana plus denda, yang dendanya itu sebesar biaya pengobatannya misalnya gitu loh. Kalau dia nggak bayar denda, ditambah hukumannya. Ya, jadi pendekatannya itu ke korban, Pak, jangan pendekatannya ke pelaku, gitu. Termasuk korban bullying. Sekarang marak sekali, Pak, korban bullying. Mereka kalau keluarganya mampu, kalau keluarganya nggak mampu ke rumah sakit, terapi psikologi dan segala macamnya, mau pakai apa covernya kan gitu. Gitu. Saya kira saya hanya menyampaikan 2 hal itu aja, Pak. Minta tolong dipertimbangkan ke depan karena itu betul-betul terasa di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Neti. Tolong waktu ya, Bu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya hormati, para tamu, Pak Dirjen, Bu Dirjen, Dirut BPJS Kesehatan, teman-teman dari Adinkes, kemudian juga dari Persi, Arsi, Arsada, Apkesmi, dan juga Asklin, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, yang pertama saya juga ingin berterima kasih ya, mengapresiasi Ibu dan Bapak yang terus memberikan informasi yang sangat mencerahkan sehingga panja ini mudah-mudahan nanti akan berujung pada rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti di beberapa klaster ya, entah mungkin itu bisa berujung pada revisi regulasi undang-undang dan peraturan lainnya dan juga hal-hal yang bersifat teknis ya, seperti itu. Nah, yang pertama, kita semua masih percaya bahwa kesehatan adalah hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga akses bagi masyarakat terhadap layanan ini tentu harus terus dipermudah, ditingkatkan mutu layanannya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa dari beberapa paparan ya para tamu tadi, kita melihat bahwa sebetulnya yang menjadi motivasi bagi kita, menjadi energi positif ya panja pada hari ini, hampir semua narasumber mengatakan bahwa 90-95% yang dilayani di rumah sakit daerah itu peserta JKN. 70% rumah sakit anggota ARSI itu melayani pasien JKN.
ya. Dan bahkan dari 3.000 lebih rumah sakit, sekitar 1.700-an atau 67% adalah rumah sakit swasta. Jadi artinya di sini tidak boleh lagi ada dikotomi mana yang menjadi instansi milik pemerintah, mana instansi swasta. Semuanya harus bermuara pada dimudahkannya akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, yang pertama mungkin ini juga akan kita bisa tindak lanjuti, pimpinan ya, bahwa jangan sampai ada disonansi regulasi, kebijakan, peraturan-peraturan yang ada. Kenapa? Karena sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zainul tadi ya, bahwa ternyata ada celah-celah, ada loophole dalam kebijakan peraturan perundang-undangan kita. Menyambung kalau tadi yang diangkat adalah korban kekerasan, KDRT, bullying, korban kriminalitas juga seperti itu ya. Orang dibegal, nggak pernah menyangka dia akan menjadi korban kejahatan, ternyata sampai rumah sakit nggak bisa di cover atas nama tidak ada payung hukum atau landasan hukumnya, seperti itu. Termasuk juga PBI APBD, Ibu Bapak pimpinan tolong kita cermati. PBI APBD, banyak sekali warga kita yang masuk kelompok rentan atas nama kemiskinan, himpitan ekonomi, mereka bermigrasi dari Tasikmalaya, dari Garut, pergi ke Jakarta, pergi ke luar Jawa. Itu mereka nggak bisa menggunakan haknya sebagai warga negara yang dibayari oleh pemerintah daerahnya untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi ketika mereka bekerja di luar tempat mereka tinggal, berdomisili, mereka harus membayar umum, seperti itu. Nah, ini maksud saya kenapa saya berikan masukan disonansi regulasi ini berdampak ya pada masyarakat. Nah, termasuk juga tadi masukan yang bagus dari Dr. Nur bahwa harus ada harmonisasi regulasi. Jangan sampai Vaskes ini dipaksa untuk menerima given and driven roles, begitu. Jadi harus ada pelibatan. Kenapa? Karena yang bikin aturan katakanlah Kemenkes, tapi yang di bawah Vaskes ini hanya pasrah menerima gitu ya. Dan kemudian aturan-aturan ini sangat dinamis, sangat cepat ya. Saya kok khawatir ada satu aturan, satu regulasi yang belum sempat utuh disosialisasikan sudah berubah lagi gitu. Nah, ini Pak Gufron ketawa-ketawa. Saya yakin nih kayaknya ada kejadian seperti itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini kok agak aneh. Semangat pemerintah untuk melakukan transformasi, Pak Aco ya, KJSU. Itu yang namanya Vaskes termasuk rumah sakit swasta itu sudah beli alat ya, sudah siap alatnya, tapi nggak kunjung dilakukan kredensialing oleh BPJS Kesehatan. Ini banyak loh Pak, ini pesan yang masuk ke saya. Kasihan mereka udah investasi alat, udah melatih SDM dan seterusnya gitu. Jadi artinya semangat transformasinya ini bertepuk sebelah tangan. Padahal kalau mau bunyi, mau berhasil bertepuk dua belah tangan Ibu Bapak ya. Yang ketiga ya, saya melihat ternyata hari ini kita harus berani mengupas. Sebetulnya ini kan tadi sebetulnya sudah ada beberapa suara-suara ya, sampai sejauh mana ya IDRG yang sudah disampaikan oleh Kemenkes ini ya. Jadi kita juga harus adil. Kalau masyarakat minta layanannya itu berkualitas, maka tarif itu juga harus disesuaikan begitu ya, agar jangan sampai jadi benang kusut atau siklus yang berputar ya mau dapat layanan bagus, lawang tarifnya aja murah. Nah, jangan sampai ada pendapat seperti itu gitu. Berarti kita harus berani mengupas ya seperti apa perbincangan kita atau diskusi kita tentang tarif ini begitu ya. Ya, meskipun saya juga menyadari bahwa penyesuaian tarif itu pasti akan berdampak pada penyesuaian premi. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita takut pada implikasi politis dari penyesuaian premi terus tarif nggak dilakukan penyesuaian begitu. Kenapa? Karena kita juga ingin ya layanan itu layanan yang memang berkualitas. Jangan sampai gini, minta dikasih senyum, lawang tarifnya aja murah kan begitu ya. Padahal masyarakat kalau di daerah tuh pasti Pak Yahya keluhannya begitu. Petugasnya jutek ya, ngeliatin handphone gitu kan, boleh jadi emang ngeliatin handphone lagi nginput data ya, tapi itu akhirnya menjadi satu catatan ya buat masyarakat. Nah, kita perlulah ya kemudian setelah ini
mencoba untuk menindaklanjuti Pak Yahya ya dalam raker atau RDP nanti kita tanyakan sejauh mana kabar IDRG yang mudah-mudahan menjadi kabar baik ya bagi teman-teman ARSI, Arsada, Persi, Asklin dan seterusnya begitu. Dan yang terakhir saya melihat bahwa ini bukan kisruh sih sebetulnya, ini proses ta'aruf antara Asklin dengan Apkesmi ya, pelibatan pemerintah daerah, seperti apa redistribusi kepesertaan ya, jangan sampai tadi Asklin bilang ini kliniknya sebenarnya siap nih gitu, ada puskesmas yang kelebihan peserta nggak mampu, kemudian juga keluhan, nah ini Bu Rizka nih keluhan obat, nanti mungkin kita tindak lanjuti di raker. Kayaknya indah banget ya Bu ya, obat-obatan ada semua gitu ya Bu. Padahal keluhan puskesmas, ya tadi saya di mana ya tadi ya, Adinkes kalau nggak salah ya, catatannya Adinkes. Ini saking banyaknya nih, mana Adinkes. Ya. Pembelian obat tertentu masih terkendala di puskesmas. Beberapa obat injeksi yang tidak ada dalam Fornas untuk vaskes tingkat pertama, sehingga layanan di puskesmas bingung, tuh Bu, bingung. Nih, ini jelas-jelas begini ya. Jadi nampaknya tadi catatannya tentang bagaimana kita menghindari, memitigasi disonansi regulasi, kebijakan, aturan, sehingga tidak ada yang kebingungan di bawah, tidak ada yang kemudian baru dengar nama regulasinya tapi belum sempat disosialisasikan sudah berubah lagi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan credentialing, termasuk juga penyesuaian tarif ya, IDRG-nya sampai sejauh mana. Yang ketiga, kalau kita bicara keberlanjutan JKN ini berarti kita juga harus mendamaikan ya, Asklin, Apkesmi, Puskesmas, klinik dan seterusnya, semuanya harus berdamai dengan proses redistribusi kepesertaan yang adil ya, seperti itu. Nah itu mudah-mudahan beberapa hal yang mudah-mudahan menjadi pemikiran kita ya, karena panja ini tentu saja tidak menghasilkan kesimpulan tapi akan kita tindak lanjuti dengan diskusi-diskusi yang lain ya. Itu saja pimpinan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Noroji, waktu Pak Noroji ya diperhatikan. Ya, siap pimpinan. Terima kasih yang saya hormati pimpinan dan anggota beserta para Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit saja tadi soal masalah sudah ada bahannya dan tentang JKN ini BPJS sebagai badan yang melaksanakannya tentu sudah mendengar langsung, bahkan mestinya ini semua diserahkan masukan-masukan yang ada dari semua asosiasi dan lain-lainnya. Tapi Pak Gubron jangan cepat puas dengan penghargaan tadi ya, ini ternyata masih setumpuk masalah ya yang harus diselesaikan bersama juga dengan kementerian. Jadi menurut saya sih singkatnya kesimpulannya memang masih perlu intervensi lagi ya, dari segi regulasi dan pendanaan ya, supaya semua berkeadilan dari mulai klinik sampai dengan rumah sakit swasta dan lain-lain. Saya tidak akan mengulang lagi persoalan-persoalan yang ada karena sudah disampaikan dan sudah lengkap. Cuma satu, saya dukungan kepada klinik ini ya, dukungan kepada klinik Pak Klinik, Pak Asosiasi Klinik, saya Pak. Ya, saya mendukung Pak Klinik diperkuat juga karena ini salah satu paskes yang banyak membantu pada tingkat penyakit yang ringan ya, dan praktis yang tidak perlu pakai ambulan atau sekedar keluhan-keluhan ringan, itu klinik sangat membantu ya. Jadi saya pikir ini juga dari kementerian mesti ada support juga ke klinik supaya selain murah biayanya dan tidak rumit ya, kalaupun nggak ada BPJS ya bisa bayar langsung gitu, paling 100.000 200.000. Itu aja pimpinan, saya tidak terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Noroji. Selanjutnya yang terakhir Pak Ruhyat. Pak Ruhyat, bukan Pak Ruhyat, Pak Ruhyat. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat para anggota Komisi 9 serta Bu Dirjen dari Kemenkes dan juga Dirut BPJS Kesehatan serta beberapa asosiasi stakeholders ya, mitra kami.
serta mahasiswa yang tadi saya lihat cukup menyimak ya, berjas kuning. Yang pertama, sebetulnya filosofis perubahan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009 menjadi Undang-Undang 17 23 ini kan supaya pelayanan kesehatan lebih komprehensif. Ya. Asumsinya seluruh diskusi yang menjadi kendala yang tadi dibicarakan selesai, tapi ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah ini bagus ya, meaningful participation dari seluruh stakeholder tadi memberikan masukan pada panja pengawasan jaminan kesehatan nasional, ini untuk menjadi perhatian dan nanti menjadi diskusi dan pembahasan di internal Komisi 9. Kemudian yang kedua, bahwa kami berharap partisipasi layanan kesehatan ini tidak hanya terpaku kepada semacam public sector ya, layanan kesehatan pemerintah, tapi memang juga ada partisipasi privat sektor. Jadi oleh karena itu kesetaraan, ya, harmonisasi termasuk tarif dari BPJS nih untuk menjadi contoh catatan penting ya, agar semua masyarakat punya akses yang sama baik ke swasta maupun ke negeri. Studi kasus saya pernah mendapatkan telepon, ya, ada pasien dia bekerja di suatu kantor Jalan Sudirman karena dia mendadak mengalami sakit yang teramat sakit, ya, kemudian si karyawan ini dibawa ke rumah sakit terdekat, ya, di Semanggi, ya, ada rumah sakit swasta. Tetapi rumah sakit tersebut ternyata tidak melayani BPJS, hanya melayani rumah sakit diagnosis kanker. Ya. Begitu katakanlah didiagnosis, dia harus segera ditangani SITO, istilahnya SITO itu segera kalau bikin resep tuh kan. Telepon saya koordinasi ke BPJS, ya, ternyata karena tidak melayani itu maka dia punya asuransi. Ya, tapi ternyata layanannya terbatas kalau asuransi. Kalau BPJS kan relatif unlimited, itu kelebihan BPJS. Betul ya Pak Prof ya, Ali Gufron ini sekalian sosialisasi Pak, bahwa BPJS oke, ya. Ternyata terbatas, ya. Sementara pemeriksaan sudah panjang, ya. Saya sampaikan udah bawa aja ke rumah sakit misalkan Cipto ya kan yang kelas A ya. Tapi ternyata harus segera sehingga ditangani dan BPJS tidak bisa mengcover. Jadi mohon ini mungkin menjadi rekomendasi buat panja agar rumah sakit ya itu bisa standar melayani katakanlah peserta BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan ke Kemensos ya Pak Saifullah Yusuf, termasuk protes karena menonaktifkan 7,3 juta peserta BPJS PBI. Ya, setelah saya kejar, ya, kenapa dihentikan Pak Menteri? Ya, karena hasil cek ya ke lapangan. Ya. Itu katanya di luar data tunggal sosial ekonomi desil 1 dan 4. Ya, tapi kenyataannya di lapangan, ya, saya di Kabupaten Bogor Pak, ada 122.000 pasien BPJS PBI. Ya, kasihan Pak yang periksa cuci darah, yang mungkin sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru yang harus rutin, ya, sehingga dia tidak tercover. Jadi mohon Pak progresnya, termasuk mungkin rekomendasi Pak Pimpinan, ya, agar peserta kemarin yang 7,3 juta itu minta progresnya nih dari BPJS Kesehatan. Berapa yang bisa direaktivasi lagi? Maksudnya berapa yang bisa direaktivasi lagi? Karena Pak Menteri berjanji akan mereaktivasi, ya kan, berapa yang sudah diaktifasi lagi? Ya, yang aktivasi enggak sampai 100.000 Pak. Enggak, maksudnya yang diaktifasi? Iya, maksudnya yang kemarin dinonaktifkan 7,3 juta. PBI. Iya, berarti yang diaktifasi oleh Kemensos tidak nyampe 100.000. Ya Prof, dijawab Prof. Prof nanti aja dijawab. Ya, jadi keinginan kami, jadi ini diharapkan yang masuk desil 1 dan 4 diaktifasi lagi, gitu kan. Jadi seperti itu Prof. Ali Gufron ya. Terima kasih atas responnya. Kemudian yang keempat terkait dengan adanya regulasi ya yang membatasi profesi kedokteran itu dibatasi dengan aturan BPJS yang katakanlah standar layanannya terbatas.
Sementara seorang dokter ini kan harus menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan diagnosis klinis, tetapi karena standarisasinya itu tidak bisa mengikuti standar analisa klinis sehingga pasien itu tidak bisa ditangani secara optimal. Jadi mohon ini menjadi rekomendasi juga pada Panja Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional agar profesi kedokteran bisa menjalankan diagnosis klinis sehingga bisa mengobati pasien sesuai ya dan tepat sesuai dengan memang jenis penyakitnya. Ya, jadi jangan sampai karena ada keterbatasan ini sehingga pasien akhirnya ya kalau boleh saya katakan dalam pengobatan itu kalau kita tanggung ya apalagi penyakit-penyakit seperti tuberkulosis dan sebagainya maka justru istilahnya dia sembuh tetapi virus dan bakterinya tidak hilang ya dia hanya sekedar pasif kemudian bisa kambuh lagi. Mungkin demikian, terima kasih pimpinan atas perhatiannya dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari peserta anggota sudah semua menyampaikan pendalaman. Sekarang giliran jawaban atau respon dari mitra. Saya batasi 2 orang saja. Satu dari Pak Dirjen Kesehatan Lanjutan, yang kedua dari Dirut BPJS Kesehatan. Pertama dari Pak Dirjen dulu. Saya persilakan Pak, waktunya Pak ya. Waktu saya perpanjang dulu. Ini 15 menit ya, cukup ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ketua dan para anggota Komisi 9 yang saya hormati. Prinsipnya saya sudah mencatat tadi beberapa pertanyaan dari Pak Edi, Pak Zainul, Bu Neti, Bu Murija, Pak Muroji, dan Pak Ruhyat. Jadi pada intinya terkait dengan sarana prasarana, memang kita bisa membangun sarana prasarana dalam waktu cepat Pak gitu ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah SDM kan gitu ya. Karena SDM ini mencetaknya tidak mudah dan memang kita memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak ya di dalam rangka menjalankan hospital base ini sehingga bisa memproduksi dokter dan menutupi kekurangan kita. Dan tentu saja nanti kami akan dalam tanda kutip berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan tadi masalah perluasan daripada BPJS terutama untuk mengcover apa istilahnya kelompok rentan ya seperti begal ya terus korban kekerasan dan sebagainya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan DJSN karena nanti ujung-ujungnya kan ada premi yang harus kita bicarakan di situ Pak. Tapi kami sepakat memang bahwa negara perlu hadir ketika terjadi istilahnya kekosongan terkait dengan perlindungan yang diperlukan oleh masyarakat. Nanti terkait dengan masalah kerjasama yang banyak dikeluhkan ataupun hambatan dari BPJS nanti Prof Gufron ya Prof ya, karena Prof Gufron ada di sini. Tapi yang jelas memang berbagai kebijakan daripada Kementerian Kesehatan seperti tadi rujukan berbasis kompetensi, kemudian juga terkait dengan IDRG, memang kami terus menggodok Pak. Untuk yang IDRG memang mau tidak mau nanti akan ada implikasi di tarif Pak. Dan saat ini kami dengan DJSN, dengan Kementerian Keuangan sedang berproses memformulasi itu Pak. Yang jelas memang ada kenaikan, tetapi apakah kenaikan ini nanti berupa kenaikan tarif atau subsidi pemerintah lagi diperbesar, kita belum sampai ke dalam kesimpulan itu Pak. Nanti mungkin dalam waktu dekat nanti akan ada perkembangan lebih lanjut yang bisa kami informasikan. Kemudian untuk kelompok rentan mungkin bisa sedikit Bu Endang menambahkan Pak. Silakan Bu Endang. Nanti yang anggota pertanyaan ini akan kami jawab secara tertulis Pak. Terima kasih Bu Endang, ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih. Untuk kelompok rentan ini kebetulan di kami ada Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Pak. Sudah kita bicarakan pada saat rapat RPerpres, perubahan Perpres 59. Memang secara filosofi asuransi kesehatan tidak bisa membiayai, tetapi pada saat itu kita berpikir dan sudah sepakat sebetulnya BPJS bisa menjadi entitas pembayar, tetapi bukan sebagai penanggung. Nah, yang menanggung tetap negara. Selama ini kelompok rentan itu pembiayaannya masuk di Kementerian PPPA, di UPTD P2A di setiap kabupaten. Namun semua mengalami kekurangan dana untuk saat ini.
Nah, tetapi karena Vaskes paling mudah memang klaim ke BPJS sehingga BPJS pada saat itu bersedia untuk pembayar tapi bukan penanggung. Nah, hari ini pada saat yang bersamaan sedang ada rapat Pak yang dipimpin oleh PPPA untuk memutuskan anggaran negara nanti masuk di KL mana. Tapi anggaran itu nanti akan digunakan oleh BPJS. BPJS akan mengklaim ke sana. Itu rapat kita pada saat perubahan Perpres 59. Tentu perubahan ini akan masih harus melalui harmonisasi dan lain-lain untuk bisa terjadi. Tapi saat ini sedang dibahas apakah masuk ke Kementerian PPPA atau masuk ke Kesehatan atau masuk ke Pemda. Tetapi memang sudah sepakat bahwa ini tanggung jawab negara, Pak. Hanya mau channelnya kemana. Mungkin itu. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu Endang. Selanjutnya Dirut BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron, saya persilakan. Waktunya 5 menit, Pak. Siap, terima kasih. Nanti yang lain tertulis ya. Siap, jadi yang lain nanti tertulis, jadi ini yang pokok-pokok yang berat-berat saja. Yang ringan-ringan nanti kita bisa sampaikan. Yang pertama dari Pak Zainul ya, tolong tidak ada perbedaan not cut off dan cut off. Saya kira ini usul yang bagus ya, kita pertimbangkan, tetapi untuk diketahui saja bahwa ada Pemda itu yang sangat antusias sehingga komitmennya tinggi, Pak. Meskipun duitnya terbatas, dia 98% atau 80%-nya itu aktif. Ada yang etok-etok ya, pura-pura ya, pura-pura semua. Habis itu besok uangnya enggak dimasukin lagi, enggak dibayarin lagi, Pak. Nah, gitu iya, ya nanti kita tinjau lah. Tapi intinya ini sebuah penghargaan kepada dibedain Pemda yang sangat serius, komitmen yang tinggi, sama yang dalam tanda petik tadi enggak serius gitu atau kurang serius. Nah, itu ada, Pak, karena dia ada prioritas lain yang dianggap lebih. Memang uangnya cepet, uangnya sedikit, demand-nya banyak gitu, sehingga dia harus pinter-pinter. Nah, lalu kita, wah ini yang sangat serius dan sangat ini harus kita kasih penghargaan. Kalau gitu tidak berlomba-lomba, Pak, gitu. Itu ya nanti kita bisa diskusi lah lebih panjang. Nah, kemudian yang korban KDRT segala macam tadi sudah dijelaskan sama Bu Trijen, saya kira klop lah gitu. Saya nggak usah ulangi, waktunya terbatas ini, Pak Zaini. Dan kemudian hak asasi tadi mengenai Declaration of Human Rights saya kira oke. Dan kemudian mengenai puas ini Pak Nuroji, saya kira bukan puas lah. Bahwa kita dihargai oleh internasional, saya kira bukan puas, tapi itu suatu penghargaan lah, kita harus apresiasi juga gitu. Tapi masalah sangat banyak gitu, bukan berarti desain makronya salah, menurut saya udah benar, tinggal masalah-masalah kecil tapi banyak. Jadi Pak Ahmad Ruyat mengenai fokusnya kok hanya pemerintah saja, tidak benar, Pak. Untuk diketahui, rumah sakit yang kerjasama BPJS 66% adalah swasta, Pak. Malaysia sedang belajar bagaimana public-private partnership itu, ya dia kontrak dengan Johor yang itu private, Pak. Indonesia, wah udah. Jadi besok seminggu lagi kami diundang ya, dengan Menteri Kesehatan Malaysia, Pak Zulkifli. Mereka mau tanya gimana caranya, gitu. Nah kita tidak fokus hanya pemerintah, tidak benar itu. Jadi klinik dan pemerintah, cuman begini, kami harus ingatkan juga, kesehatan itu jangan dijadikan sebagai sebuah institusi bisnis di mana orang sakit itu adalah setiap kesempatan orang sakit adalah duit, Pak. Akhirnya we cannot do it without duit. Nah, itu enggak pas. Akhirnya orang sakit membangun orang sehat, itu aja. Terakhir, ini mengenai peserta yang dinonaktifkan, mohon maaf ini agak salah alamat, sebetulnya Kementerian Sosial, Pak. BPJS itu hanya ini ditentukan, mungkin aktif PBI sekian, kita ya, jalankan. Interupsi pimpinan, minimal kami dapat progres dari 7,3 juta yang dinonaktifkan, pasti datanya kan ada di BPJS Kesehatan. Ya, kira-kira berapa yang sudah direaktivasi lagi? Begitu saja. Iya, siap. Nanti kita tertulis, kita jawab. Pimpinan sedikit, pimpinan, mohon maaf. Silakan Bu Irma. Boleh pimpinan? Silakan ya. Ya, sedikit aja pimpinan. Pak Dirut, saya mendapat banyak laporan. Memang bukan tugasnya BPJS, tapi saya mau BPJS berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan reaktivasi.
Karena banyak masyarakat di daerah yang melakukan reaktivasi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan BPJS, informasi yang tersampaikan kepada publik itu nggak bisa juga. Jadi belum kebuka juga sampai sekarang. Nah, memang ini bukan tugas BPJS, saya tahu persis, tapi tolong dikomunikasikan. Karena kan Komisi 9 nggak bermitra dengan Kementerian Sosial. Nah, sementara jenengan kan bisa ngobrol sama Menteri Sosial. Nah, itu. Jadi reaktivasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu nggak bisa dilakukan. Ya. Jadi nggak kebuka-buka pokoknya. Nah, sementara yang memang sudah kaya, sudah dari miskin jadi kaya, itu sekarang masih tetap dapat BPJS gratis, masih dapat PBI-nya. Nah, ini kan harus diperbaiki, Pak. Maksudku gitu ya. Maksud saya tolong disampaikan kepada Kemensos agar reaktivasi itu memang benar-benar sesuai apa yang sudah disampaikan ke publik bahwa bisa dilakukan reaktivasi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Irma. Kalau boleh saya sampaikan, kami sudah komunikasi ke Pak Mensos, Pak Yusuf. Itu apa mereka bilang? Lah, yang protes aja nggak ada. Itu yang kita nonaktifkan ya terima aja. Itu berarti benar. Kalau dia nggak benar kan protes. Gitu. Itu aja. Semoga. Tapi sudah kami komunikasikan, Bu. Cuman dari Pemda ini belum ya. Mohon izin pimpinan, kami ini kan wakil rakyat. Saya Dapil Kabupaten Bogor ya. Jadi di masyarakat tuh ada beberapa warga yang dinonaktifkan PBI. Sementara kan beliau harus berobat rutin. Jadi jangan dikatakan tidak ada yang protes. Jadi saya bicara justru mewakili masyarakat di daerah pemilihan. Terima kasih. Mungkin Bu Irma juga tadi terima kasih Bu Irma atas dukungannya. Itu juga sama yang dirasakan oleh Bu Irma setelah mendapatkan laporan dari warga. Begitu, jadi jangan dikatakan warga nggak ada yang protes, justru Bu Irma bagus, saya juga menyampaikan seirama, jadi demikian Pak, makasih. Silakan Prof. Iya, saya tuh bukan maksud, saya kan diminta Bu Irma untuk mengkomunikasikan, kami sudah mengkomunikasikan kepada Mensos jawabannya kami sampaikan, bukan kami jawab loh, kok protes bukan kami itu. Ya nanti bisa ditanyakan sendiri, tapi kami komunikasi lah, itu intinya. Dan kami sama dengan Pak Ruyat, sama dengan Bu Irma, kita tanyain. Terus dijawab gitu, enggak ada yang protes, kok itu udah bener kayak gitu. Nah, saya percaya seperti Pak Ahmad Ruyat, sama Pak. Saya juga lihat orang kesulitan kayak gitu, tapi enggak ada yang protes. Itu bukan jawaban kami ya. Bukan, jangan salah ini. Ya Pak Ruhyat, kita aja nanti yang protes Pak. Kita bikin TikToknya aja biar tahu ya mensosnya Pak. Yang terakhir ini, mengenai standarisasi klinik kok tidak diikuti oleh dokter-dokter, BPJS batasi entah 3 hari, ini obat ini enggak masuk, itu enggak masuk. Jadi gini, ini harus dipahami, BPJS itu apapun asal 1-2 hal, sesuai dengan indikasi medis. 2, sesuai dengan prosedur. Nah ini orang-orang the have itu kadang-kadang nggak mau istilahnya Mendesker, maunya langsung orang Indonesia itu ke spesialis, ke rumah sakit itu nggak memenuhi prosedur. Karena BPJS itu yang dijual adalah managed care. Jadi harus ke layanan primer dulu, baru dan nggak bisa menentukan. Umumnya, wah saya perlu dirujuk loh ini. Loh yang nentuin itu dokter gitu, dokternya di layanan primer. Masalahnya orang Indonesia banyak nggak percaya pada dokter layanan primer gitu. Nah sekarang BPJS bayarnya itu adalah prospective payment. Belum semua dokter spesialis ini oknum ya, itu paham apa maksudnya. Jadi maksudnya itu apapun ya, itu terserahlah Anda. Kalau itu sesuai clinical standar medis ya, dan kita bicarain, maka dan kita sepakati dengan Kemenkes, dengan teman-teman profesi, sekian tarifnya gitu. Kita setuju dinaikkan tarifnya, itu sangat setuju ya. Cuman masalahnya duitnya dari mana itu. Yang jelas bagaimana pengelolaan pasien terserah kepada profesi, terserah kepada dokter, bukan BPJS. Terus dibatasi 3 hari, bukan BPJS. Ini banyak tidak paham di situ. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Gufron. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya tanggapan dan jawaban dari mitra, maka berakhir sudah acara rapat panja ini. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat panja saya nyatakan ditutup.